Selamat siang, Insos, Kabor, Dai, Ai. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, dan Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ayomi, kelas 9 dari SMP Negeri 2 Serui. Saya akan bercerita tentang sebuah legenda yang menjadi milik masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan judul Nenek Bulan. Nenek Bulan merupakan sebuah cerita rakyat yang diangkat dari marga Borowai dan Abon dalam suku Wanijan yang berada di wilayah distrik Jawa Ukat dan mendiami Kampung Menawi serta Sambrawai. Cerita ini sudah menjadi legenda turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek, namanya Isiri. Nenek Isiri mempunyai seorang anak perempuan bernama Bawe, dan Bawe mempunyai anak kecil bernama Kaori. Nenek ini disebut Nenek Bulan karena ketika pada malam hari tiba, badan nenek penuh dengan cahaya dan bersinar seperti bulan. Namun, ketika pagi hari tiba, cahaya pada badan nenek mulai pudar dan tempat di sekitar nenek duduk selalu basah. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu hidup bersama-sama. Aktivitas mereka adalah mencari makan dengan cara berburu, berkebun, melaut, tetapi ada juga yang di rumah mengerjakan pekerjaan tangan dan kerajinan lainnya. Suatu ketika timbul permasalahan antara Bawe dan ibunya Isiri, yang menyebabkan Bawe selalu marah kepada ibunya. Rupanya kemarahan Bawe disebabkan karena Bawe yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari berburu, berkebun, mencari ikan, sampai dengan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitu juga dengan nenek Isiri. Sambil menganyam noken, ia mengasuh cucunya Kaori, anak dari Bawe. Suatu ketika timbul pertengkaran antara Bawe dan ibunya Isiri. Karena marah, Bawe berkata, "Aye, warahu tafana wawa, menuhi mani wawasa mutu." Ibu, tangan saya sudah capek, kerja terus urus ibu. Sementara ibu hanya duduk-duduk saja. Lalu tempat yang ibu duduk tuh selalu saja basah. Lalu ibunya berkata, "Bento, bawe jauki, rahida boy mani werau jaurai." Sudah, jangan kau marah-marah saya terus. Suatu saat nanti saya akan pergi dan engkau akan mencari saya. Karena sangat marah dan kesal, Bawe tidak menanggapi apa yang dikatakan ibunya Isiri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suatu ketika Bawe pergi bekerja di kebun bersama-sama dengan warga lainnya. Setelah seharian bekerja, mereka pun pulang ke rumah masing-masing, termasuk Bawe. Dari kejauhan, Bawe memandang ke arah rumahnya. Namun ada keanehan yang terjadi. Sementara hari sudah senja, nampak rumah tersebut gelap. Semakin dekat, ternyata benar, rumah tersebut gelap, sebab Isiri tidak berada di rumah. Karena penasaran, Bawe bertanya, "Ke, menunai mamantiti paria? Rumah ini gelap sekali." "Aye, burui doni. Ibu, kalian di mana?" "Aye, Kaori. Unai nada ni bo. Ibu, Kaori, kalian berdua di mana?"
Bawe memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Akhirnya Bawe mulai cemas. Bawe pun pergi bertanya kepada tetangganya, yaitu omnya Kaori. Daye, oh, Tovino, bagaimana? Muntuwati ai Kaori surue? Apakah kalian melihat ibu dan Kaori? Berer ya, Antuwati suruh kahar. Tidak, kami tidak melihat mereka dua. Bawe tidak puas. Bawe pun pergi bertanya kepada omnya yang lainnya lagi. Dai, Antuwati ai Kaori surue? Apakah kalian melihat ibu dan Kaori? Berer ya, anta namani Rona Inadoni. Tidak, kami tidak lihat mereka dua. Seharian engkau tinggal di mana? Ina Romifo, saya tinggal di kebun. Jo, tanah namani anta sera wesulu. Sudah, kalau begitu kita cari mereka berdua. Setelah itu, kampung tersebut gempar karena hilangnya Isiri dan Kaori. Seluruh warga kampung mencari mereka berdua. Mereka saling bertanya dari rumah ke rumah. Isiri, Munai nada niwa. Isiri, kalian berdua di mana? Sementara mereka memanggil-manggil, salah seorang dari mereka melihat ke atap atau bubungan rumah. Ternyata ada cahaya di atas atap tersebut dan terus terangkat ke atas. Muntoroma, ansuru jaisye. Kemari, kamu lihat. Ada cahaya di atas sana. Kemudian mereka semua melihat ke atas. Dan ternyata benar, Isiri dan Kaori telah terangkat ke atas. Kemudian mereka berkumpul dan berpikir, bagaimana cara untuk mengambil Isiri dan Kaori. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, Bento, Untorama, Antonari Tehi. Sudah, kalian berkumpul baru kita buat tangga atau menara. Lalu mereka semua sepakat untuk membuat menara. Mereka semua sepakat untuk atas usulan tersebut. Lama-kelamaan menara tersebut semakin tinggi ke atas, hingga mendekati Nenek Bulan atau Isiri dan cucunya Kaori. Saat mereka mencoba memegang Isiri dan Kaori, tiba-tiba menara tersebut roboh ke bawah. Mereka semua yang berada di atas menara tersebut jatuh ke bawah. Ada yang jatuh ke laut menjadi binatang-binatang di laut. Dan ada juga yang jatuh ke darat dan menjadi binatang-binatang di darat. Termasuk burung cendrawasih, burung kebanggaan Papua yang harus dilindungi dari kepunahan. Kini Nenek Isiri dan Kaori telah pergi. Bawe tinggal seorang diri berteman rindu. Maka pikir dulu pendapat, sesal kemudian tiada gunanya. Sebab menolong atau membantu orang tua adalah sebuah kewajiban luhur
adalah sebuah pengabdian luhur sebagai sebuah ibadah. Kisah nenek Isiri mengingatkan kita agar selalu memperhatikan petua-petua dan leluhur kita. Ada pantangan-pantangan yang tidak boleh diabaikan oleh generasi sekarang, seperti kepercayaan dari keluarga Borowai Abon, bahwa orang tua mereka tidak boleh memakan binatang-binatang tertentu yang ada di laut maupun yang ada di darat, sebab binatang-binatang tersebut adalah jelmaan dari nenek moyang mereka. Jika mereka berani memakan binatang-binatang tersebut, maka mereka akan terkena sakit dan luka-luka atau kudis. Ternyata ada orang-orang yang tidak ikut memanjat menara tersebut. Mereka berkumpul dan bernyanyi, mengenang nenek Isiri dan cucunya Kawori yang telah pergi meninggalkan mereka. Seperti penggalan lagu syair Tambatan Cinta. Jika merindu, simpanlah namaku, tengah bulan, show di situ aku, harap dan cinta sampai mati. Syair lagu, lirik lagu pesta mengenang Isiri dan Kawori. Isiri sia iroro, Isiro Isiri, Kawori sia iroro, yang artinya bulan telah memancarkan cahayanya di timur untuk menerangi jagat raya dan isinya. Itulah Kawori dan Isiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata atau salah pengucapan. Iya, mari